Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilmi Nasikah NIM 19080760058 ingin menjelaskan tentang hasil percobaan kedua, yaitu aktivitas enzim amilase pada saliva. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Dasar teori. Pada kinetika reaksi telah diketahui bahwa ada zat yang dapat mempercepat reaksi, yang disebut dengan katalis. Katalis dapat dikelompokkan menjadi biokatalis dan non-biokatalis. Berbeda dengan non-biokatalis, biokatalis bekerja sangat tergantung dari kondisi lingkungannya. Enzim merupakan biokatalis yang sangat aktif. Hanya dengan sedikit saja enzim dapat bekerja. Umumnya, enzim terdapat dalam organ yang hidup, misalnya sebagai larutan koloidal dalam fluida tubuh seperti air ludah, darah, cairan lambung, cairan pankreas, dan lain-lain. Enzim juga terdapat dalam tanaman, misalnya bromelin pada buah nanas, papain pada pepaya, dan ureasin pada kedelai. Enzim bekerja secara spesifik pada substrat tertentu. Khususan ini adalah karakteristik enzim. Hal ini sangat berbeda dengan katalis lain, bukan enzim yang dapat bekerja pada banyak reaksi. Enzim berfungsi sebagai katalisator untuk proses biokimia yang terjadi di dalam dan di luar sel. Dibandingkan dengan melakukan reaksi tanpa katalis, enzim dapat mempercepat reaksi sebesar 108 hingga 1011 kali. Oleh karena itu, selain memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi, enzim juga dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efektif. Seperti katalis lainnya, enzim dapat mengurangi energi aktif reaksi kimia. Beberapa reaksi kimia memerlukan energi yang disebut energi endogen, dan beberapa reaksi kimia menghasilkan energi atau melepas energi yang disebut energi eksogen. Pengaruh enzim dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama substrat, suhu, keasaman, kofator, dan inhibitor. Setiap enzim membutuhkan suhu dan pH atau tingkat keasaman optimum yang berbeda, karena enzim adalah protein. Jika suhu dan keasaman berubah, maka akan berubah bentuk. Di luar suhu atau pH yang sesuai, enzim tidak dapat bekerja secara optimal atau strukturnya akan hancur. Ini akan menyebabkan enzim benar-benar kehilangan fungsinya. Aksi enzim juga dipengaruhi oleh molekul lain. Inhibitor adalah molekul yang mengurangi aktivitas enzim, sedangkan aktivator adalah molekul yang meningkatkan aktivitas enzim. Banyak obat dan racun adalah penghambat enzim. Beberapa enzim dibutuhkan untuk merombak karbohidrat, protein, dan lemak, seperti enzim protease yang digunakan untuk merombak protein, enzim lipase yang digunakan untuk merombak lemak, dan enzim amilase yang digunakan oleh karbohidrat untuk memecah pati. Enzim-enzim tersebut secara bersamaan dihasilkan oleh hewan dan tumbuhan. Untuk mengetahui karakteristik enzim amilase dapat diketahui melalui percobaan untuk pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase, pengaruh konsentrasi substrat, serta temperatur terhadap aktivitas enzim amilase. Amilase merupakan salah satu enzim yang sering digunakan di dalam bidang industri. Amilase adalah enzim yang mempunyai kemampuan untuk menghidrolisis pati. Amilosa dapat menghidrolisis pati untuk menghasilkan produk bervariasi seperti maltosa, dextrin, dan terutama molekul glukosa sebagai unit terkecil. Enzim amilase dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Pada mikroorganisme merupakan salah satu sumber enzim yang sangat menguntungkan karena pertumbuhannya lebih cepat daripada hewan dan manusia. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, bahannya ada nasi, air panas, air garam, betadin, air dingin, saliva, air jeruk, air, dan air sabun. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu 3 buah gelas, alu bisa diganti dengan sendok, kompor, panci, pengaduk, dan baskom. Untuk langkah kerjanya bisa dilihat pada video berikut ini. Untuk percobaan pertama yaitu pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amilase. Langkah yang pertama yaitu dihaluskan nasi dengan ditambahkan sedikit air.
Kemudian dimasukkan nasi yang telah dihaluskan ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Ditambahkan saliva pada masing-masing gelas. Diletakkan gelas 1 pada suhu ruang, gelas 2 pada air dingin, dan gelas 3 pada air panas. Ditambahkan beberapa tetes betadine pada menit ke-5. Kemudian dihomogenkan. Diamati perubahan warna setelah menit ke-20. Percobaan kedua yaitu tentang pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Langkah yang pertama yaitu dimasukkan saliva ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu ditambahkan air jeruk pada gelas 1, air garam pada gelas 2, dan air sabun pada gelas ketiga. Ditambahkan nasi yang telah dihaluskan pada masing-masing gelas. Kemudian diaduk. Selanjutnya yaitu ditambahkan beberapa tetes betadine ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya yaitu dihomogenkan masing-masing gelas. Langkah terakhir yaitu diamati perubahan warna setelah menit ke-20. Hasil pengamatan. 1. Pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amilase. Untuk gelas nomor 1 yang diletakkan pada suhu ruang, terjadi perubahan warna setelah ditambah betadine yaitu ungu kehitaman, dan setelah menit ke-20 menjadi warna putih. Untuk gelas nomor 2 yang diletakkan pada air dingin, terjadi perubahan warna setelah ditambah betadine menjadi ungu kehitaman, dan setelah menit ke-20 yaitu tetap menjadi ungu kehitaman. Untuk gelas nomor 3 yang diletakkan pada air panas, terjadi perubahan warna yang setelah ditambah betadine yaitu berwarna ungu kehitaman, dan setelah menit ke-20 berubah menjadi putih. Untuk hasil pengamatan yang kedua yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase, untuk gelas nomor 1 yang berisi air jeruk, terjadi perubahan warna setelah ditambah betadine yaitu ungu kehitaman. Untuk menit ke-20 terjadi perubahan warna yaitu endapan ungu kehitaman. Sedangkan untuk gelas nomor 2 yang berisi air garam,
terjadi perubahan warna setelah ditambah betadin yaitu ungu kehitaman, dan untuk menit ke-20 yaitu terjadi ungu pudar. Untuk gelas nomor 3 yang berisi air sabun, perubahan warna setelah ditambah betadin yaitu ungu, perubahan warna setelah menit ke-20 yaitu ungu kehitaman. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Saliva mengandung enzim amilase. Amilase merupakan enzim yang bertugas sebagai katalisator sistem pencernaan dalam proses hidrolisis amilum yang menghasilkan glukosa atau maltosa. Amilosa merupakan polisakarida yang berbeda dan pola tindakan yang banyak digunakan dalam industri. Mereka memiliki kekhususan substrat yang berbeda. Pada percobaan kali ini yaitu menguji aktivitas enzim amilase saliva untuk mengetahui pengaruh temperatur dan pH. Percobaan pertama yaitu pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amilase. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah nasi, saliva, air dingin, air panas, dan betadin. Yang pertama yaitu dihaluskan nasi dengan ditambahkan sedikit air, dimasukkan nasi yang telah dihaluskan pada masing-masing gelas, kemudian ditambahkan saliva pada masing-masing gelas, diletakkan gelas 1 pada suhu ruang, gelas 2 pada air dingin, dan gelas 3 pada air panas. Selanjutnya ditambahkan betadin pada menit ke-5, dihomogenkan dan diamati perubahan warna setelah menit ke-20. Terjadi perubahan warna setelah 20 menit. Pada gelas 1 yang diletakkan pada suhu ruang yaitu 25-30 derajat Celcius menunjukkan perubahan warna. Yang awalnya setelah ditetesi betadin berwarna ungu kehitaman berubah menjadi putih. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu optimum enzim amilase dapat menjalankan fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Temperatur optimal merupakan temperatur normal tubuh manusia di mana enzim memiliki aktivitas maksimal. Pada gelas 2 yang diletakkan pada air panas tidak mengalami perubahan warna. Warna awal setelah ditetesi betadin adalah ungu kehitaman dan tetap berwarna ungu kehitaman setelah 20 menit. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu dingin enzim akan inaktif atau tidak aktif. Pada gelas 3 yang diletakkan pada air panas terjadi perubahan warna. Warna awal setelah ditetesi betadin adalah ungu kehitaman, berubah menjadi putih keruh. Hal ini menunjukkan semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin cepat dan aktivitas enzim juga meningkat. Namun semakin naik suhu dapat menyebabkan enzim terdenaturasi. Proses denaturasi terjadi karena enzim juga merupakan protein. Percobaan kedua yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Bahan yang digunakan pada percobaan kedua ini adalah air jeruk, air garam, air sabun, nasi, saliva, dan betadin. Langkah pertama yaitu dimasukkan saliva ke dalam masing-masing gelas, ditambahkan air jeruk pada gelas 1, air garam pada gelas 2, air sabun pada gelas 3. Ditambahkan nasi yang telah dihaluskan pada masing-masing gelas, kemudian diaduk. Ditambahkan betadin beberapa tetes. Langkah terakhir yaitu diamati perubahan warna setelah menit ke-30 atau 20. Pada gelas 1 setelah 30 menit tidak terjadi perubahan warna. Semula campuran air jeruk dan saliva ditetesi betadin menjadi berwarna ungu kehitaman, setelah 30 menit tidak mengalami perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa air jeruk sebagai pengaktif kerja enzim dan memberi kondisi yang sama pada mulut. Saliva merupakan penyedia enzim amilase. Pada gelas 2 yaitu berisi air garam, setelah 30 menit terjadi perubahan warna menjadi ungu pudar. Dan pada gelas 3 pada air sabun terjadi perubahan menjadi ungu kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa enzim amilase cenderung bekerja pada pH netral. Enzim kondisi yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Setelah melakukan percobaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas enzim dipengaruhi oleh temperatur dan pH. Pada suhu optimum, enzim amilase dapat menjalankan fungsinya, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Pada suhu dingin, enzim akan inaktif atau tidak aktif. Dan untuk pada suhu panas atau suhu tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat dan aktivitas enzim juga meningkat. Perubahan warna di gelas 1 dan
2, dan 3 menunjukkan pengaruh masing-masing temperatur. Enzim amilase cenderung bekerja pada pH netral. Enzim bekerja pada kondisi yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Perubahan warna pada gelas yang diberikan air garam, air jeruk, dan air sabun menunjukkan pengaruh pH. Pada slide ini yaitu ada daftar pustaka sebagai acuan dari percobaan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.